Halo, assalamualaikum, sedulur di Nusantara. Hari ini hari apa, Mas? Hari Selasa, para Bu, Mas? Hari Selasa, iya. Siang ini saya akan meliput dan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh Mas Solikin. Mas Solikin adalah salah satu sedulur kita, sedulur sesama penyandang difabel di Kecamatan Undaan, tepatnya di Desa Kuto, RT 4 RW 4, iya, Kabupaten Kudus. Hari ini saya akan dipotong oleh Mas Solikin yang mungkin kegiatan hari ini adalah salah satu kegiatannya adalah memotong atau memangkas rambut tetangga. Yuk, kita bisa lihat hasilnya, sedulur. Iya. Mas menjalankan usaha ini sudah berapa bulan, Mas? Pangkas rambut? Hampir 1 tahunan, Mas ya. Itu pelanggannya dari mana saja, Mas? Oh, dari desa sini. Terus adakah pelanggan lain dari luar desa, Mas? Sementara belum ada ya. Hmm. Selain pangkas rambut, Mas, ada usaha yang lain, Mas? Oh, ngukir. Iya. Terus apa lagi, Mas? Ternak ayam. Oh iya, Mas, dulu kan aku pernah ke sini. Itu kan ada hasil karya dari kerajinan jenengan ya. Itu gimana, Mas? Sekarang masih berlanjut apa enggak, Mas? Masih ya. Oke. Ya, ini adalah salah satu kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh salah satu teman kita di Kabupaten Kudus, sedulur. Mas Solikin. Iya, Mas Solikin difabel apa ya, Mas ya? Daksa ini, Mas ya? Oke. Iya. Hari ini saya minta untuk dipotong karena saya pengen tahu hasil dari cukurannya Mas Solikin. Mas, ini bisa seperti hasilnya seperti barbershop, Mas? Bisa ya. Oke, oke. Nanti kita bisa lihat sedulur hasilnya. Mas, kalau keluar itu pakai roda 3 apa roda 2, Mas? Roda 3. Oke. Tadi itu saya jalannya ke sini enak banget, Mas. Itu di jalanan itu kita lewatnya di sebelah aliran sungai ya, Mas ya. Jadi pengennya itu nyebur ke sungai mandi siang bolong. Mas, sekarang sudah umur berapa, Mas? 23. Umur Mas Solikin 23, sedulur. Ayo, kalau ini masih perjaka ting-ting. Iya, kalau sedulur ada yang pengen mampir untuk bersilaturahim, untuk memangkas rambut, dan untuk bercanda ceria dan ketawa sama Mas Solikin, alamatnya di Desa Kuto, RT 4 RW 4. Iya. Mas, kalau di rumah jenengan dipanggil apa, Mas? Panggilannya? Mas Solikin, iya. Apa Mas Solikin barbershop? Enggak. Oke. Ya, ini adalah Mas Solikin, rumahnya itu berbatasan dengan Kabupaten Pati, Mas ya. Kalau ke timur itu sudah Kabupaten Pati, tepatnya di Kecamatan Kolilo.
Kalau ke selatan itu sudah Kabupaten Grobogan Mas ya. Oke, ini adalah desa yang mungkin paling ujung selatan Mas ya. Paling ujung selatan dan paling ujung timur. Jadi kalau orang Jawa itu namanya pojok kidul wetan. Oke. Iya. Mas dulunya itu sekolah sekolah umum Mas ya, apa sekolah di SLB Mas seperti teman-teman? Sekolah biasa ya. Hmm, oke ini Mas. Mas Solikin sekarang ganteng lur. Umur masih 23. Ayo sedulur difabel di luar sana yang masih jomblo. Nanti saya kasih kontak nomor Mas Solikin kalau diperbolehkan. Uh, ini adalah ya, salah satu keunikan kita ya, seorang penyandang difabel. Mas Solikin dalam mencukur dan memangkas rambut itu pakai kursi roda sedulur. Iya, ini adalah keunikan sendiri. Di balik keterbatasan, kita masih mampu untuk bersaing, berinovasi, dan kreatif untuk menjalankan suatu usaha rumahan yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak mungkin ya, tapi kita bisa buktikan ya lewat Mas Solikin. Ini adalah potong rambut ala disabilitas di Kabupaten Kudus. Di Acak gimana Mas? Iya, seperti anak muda lagi Mas saya Mas. Iya, umur udah 30-an lebih, dikit gak apa-apa, yang penting jiwa masih muda ya Mas ya. Oke. Mas harapannya apa Mas untuk usaha jenengan yang rumahan ini? Harapan ke depannya? Semoga usahanya Mas Solikin bisa tambah ramah lagi, tambah dikenal di masyarakat di Kabupaten Kudus sedulur. Dan mungkin harapannya usaha Mas Solikin ini bisa berkembang menjadi sebuah potong rambut yang khas seperti barbershop di luar sana. Dan mungkin kreasinya lebih maju ya Mas ya. Untuk alat Mas sudah cukup Mas biasanya? Apa ada penambahan lagi? Oh sudah cukup ya. Ini kita dipotong acak Mas ya. Oke, potong acak. Siap. Kita intip lagi yuk. Mas nanti saya kasih ini ya Mas ya. Apa itu? Seperti garis-garis seperti anak muda ya Mas ya. Oke, bisa. Mas Solikin serba bisa sedulur. Iya. Belajarnya otodidak Mas apa kursus? Otodidak ya. Itu lewat belajarnya lewat YouTube atau belajar lewat apa? Dari pengalaman ya. Hmm, oke. Kalau nggak kuat berdiri pakai kursi roda aja Mas. Iya. Iya. Ini Mas rambut saya memang agak butak ya Mas ya. Iya tipis karena setiap hari harus pakai helm sedulur, harus liputan ke sana kemari demi memperjuangkan sebuah cerita menarik, cerita kreatif dan video-video yang unik tentang difabel. Iya. Karena saya juga difabel ya. Ya. Saya pribadi difabel daksa, amputasi kaki kiri atas lutut. Ini adalah sistem pengerokan apa ya Mas ya? Model. Oke. Pakai silet pas masih manual sedulur. Tapi nanti kita bisa lihat hasilnya.
Mas ini di rumah punya adik nggak Mas? Anak tunggal. Mas Solikin anak tunggal. Yuk. Ayo siapa yang mau sama Mas Solikin ini? Teman-teman difabel anak tunggal dulu loh. Nanti bisa tanya-tanya sama saya. Kalau mau silaturahim ke rumah Mas Solikin, saya siap mengantar. Untuk potong rambut juga bisa, saya siap mengantar. Mas, hasil kreasinya jenengan yang berupa ini Mas, seni pahat, itu gimana itu Mas? Sudah ada yang terjual banyak nggak Mas? Ya, sudah banyak. Banyak Mas ya. Kebanyakan yang beli itu dari mana Mas? Satu desa ya. Itu sistemnya ada teman-teman dari kampung, teman-teman kecil itu di online kan atau gimana Mas? Melihat dari Iya. Iya. langsung ke rumah. Iya. Oh, kebanyakan customer melihat langsung ke rumah ya Mas ya? Oh, oke Mas. Oh Mas, dengar-dengar katanya jenengan juga ada kegiatan sampingan Mas. Sekarang juga ikut kerja sama orang Mas ya. Untuk mengisi kesibukan kalau pas belum ada customer yang mau potong rambut atau untuk hasil kerajinannya masih numpuk gitu Mas ya. Tepatnya satu desa atau di mana Mas untuk lokasi kerjanya? Oh, masih di satu desa ya. Itu maaf untuk kerjaannya masih di seni pahat atau seni ukir Mas? Seni ukir. Kira-kira dalam pembuatan apa Mas? Pembuatan gebyok. Oke. Mas Solikin sekarang tahap belajar pembuatan gebyok. Tapi dalam tahap belajar itu Mas Solikin dikasih uang saku ya Mas ya? Oh sudah mendapatkan sebuah apa ya? Sebuah hasil lah, mungkin sebuah honor atau gimana gitu ya Mas ya. Oke. Ini pakai alat sederhana sedulur. Pakai silat itu Mas ya namanya ya. Oke. Mas gimana ini Mas di Kutuk ini kan musim mau tandur ya Mas ya. Oh, mungkin Mas Solikin punya sawah untuk tanduri apa ini Mas? Belum punya Mas ya. Tapi kebanyakan untuk daerah Kutuk ini hasil pertaniannya apa Mas? Kalau musim hujan kayak gini? Padi ya Mas ya. Ini kan bulan Oktober mungkin masa tanam Mas ya. Mas maaf jenengan enggak sekarang pernah ikut nggak Mas dalam suatu organisasi difabel atau komunitas difabel di Kabupaten Kudus Mas? Belum pernah ya Mas ya. Tapi aku dulu pernah bawa ini sedulur, bawa hasil kreasi, hasil inovasinya Mas Solikin untuk dipamerkan ya di sebuah apa ya pameran karya seni di alun-alun ya Mas ya dulu ya. Oke. Itu peminatnya gimana Mas menurut jenengan Mas? Oh belum ada ya. Mungkin harapannya Mas Solikin juga di sini adalah pemberdayaan tentang hasil dari karya seni maupun dari pahatan Mas Solikin. Dicarikan link untuk pemasarannya supaya nantinya Mas Solikin bisa semangat lagi untuk menjalankan hasil kreasinya ini dalam membuat Oke, nanti kita bisa intip sedulur hasil pahatan maupun karya seni dari limbah ya Mas ya. Limbah kayu jati maupun limbah bambu kayaknya aja ya Mas ya. Belum. Ya belum pernah ya pakai limbah bambu. Ini proses apa lagi nih Mas? Sudah selesai Mas ya? Oh, ini yang garis-garis cuma yang kanan aja yang kiri ya Mas. Yang kanan gimana? Iyalah.
Nanti kan miring. Oke. Ya udah satu aja nggak apa-apa Mas. Satu aja. Satu aja. Biasanya satu apa dua? Biasanya cuma yang sebelah. Oke, yang sebelah aja Mas, biar seperti anak muda. Kita liatin sedulur sama teman-teman di luar sana. Oke. Ini adalah hasil potongan karya dari Mas Solikin. Iya. Iya. Mas, saya boleh intip nggak Mas hasil karya seni atau karya pahatan yang jenengan ini ya, jenengan buat ya? Oke. Ini adalah seni gambar sedulur yang dibuat oleh Mas Solikin. Ini gambar apa ini Mas? Ada pohonnya Mas? Oh ini gambar pemandangan. Oh iya. Ini pemandangan yang dibuat cat di tembok. Oh oke. Ini ada lagi. Ini adalah sebuah tokoh pewayangan yang dibuat oleh Mas Solikin. Iya. Ada lagi Mas. Kita lihat intip. Mas Solikin pinter untuk melukis sedulur. Mungkin belajarnya juga otodidak ya Mas ya. Ini adalah belajarnya juga otodidak, hasil karya dari Mas Solikin. Ada lagi Mas? Oke, ini adalah hasil karya dari kayu apa ini Mas? Iya, terus itu mencoba bentuk wajah. Maaf, ini yang dibuat ini contohnya bentuk wajah siapa Mas? Oh, masih mengarang-arang. Oh iya, ini juga ada sedulur. Ini adalah hasil karya dari Mas Solikin. Iya. Oke. Gimana Mas? Oh iya, itu patung gajah. Miniatur gajah. Terus apa lagi Mas? Yang mungkin itu harganya berapa Mas satunya Mas? Tergantung tingkat kesulitannya ya Mas ya. Gitu. Iya Mas, bisa ngobrol dikit Mas? Oke, duduk di atas kursi roda dulu Mas. Nggak apa-apa. Oke, oke. Iya. Itu kan udah selesai untuk proses ininya. Mas, perkenalkan diri Mas. Teman-teman tadi kan sudah lihat hasil dari jenengan. Yuk, perkenalkan diri, namanya siapa? Namaku Sulikin dari Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Oke, iya. Ini Mas Solikin sedulur dari Kecamatan Undaan. Iya, terus apa lagi Mas? Alamatnya di desa mana Mas? RT mana? RW mana? Desa Kudo. Desa Kuto. Oke. Hari Mas, selain ini kan tadi potong rambut, terus hasil karya seni, terus ikut seni pahat orang lain. Ya, itu adakah kegiatan-kegiatan lain Mas yang dilakukan jenengan untuk mengisi kesibukan setiap harinya? Ya, potong rambut. Iya, sudah. Terus membuat ukiran. Yang nomor 2, yang nomor 3 kan ikut Masih kerja sama orang kalau di ya kemarin. Terus apalagi Mas? mencoba ternak ayam. Mencoba ternak ayam. Mas Solikin sekarang umur berapa Mas? 24. 24. Oh, iya, iya. Mas, mau tanya lagi. Tadi kan nanyanya pas saat kita potong. Ini mau tanya serius. Harapan kedepannya untuk usaha ini jenengan apa Mas? Ya cuma semoga bisa menjadi lebih baik. Oh, semoga bisa lebih baik gitu ya Mas ya. Mas mau tanya lagi untuk yang terakhir kalinya. Motivasi Mas buat teman-teman difabel di seluruh Indonesia Mas. Motivasinya apa Mas? Ya kalau kita pernah gagal kita harus bangkit lagi. Kalau kita pernah gagal, kita harus bangkit lagi sedulur ya. Harus mencoba. Harus mencoba. Terus apa lagi Mas? Ya, cuma itu.
Cuma itu. Iya. Ini adalah Mas Solikin. Ya, salah satu teman kita, sedulur kita di Kabupaten Kudus, sedulur. Mas Solikin dibalik keterbatasan, dia mampu mengubah keterbatasan itu menjadi suatu kelebihan yang mungkin sebagian orang itu bilang alah gitu ya. Tapi dia bisa membuktikan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti cukur rambut, seni pahat, ikut kerja ngukir, dan ditambah kesibukan yang lain yaitu ternak ayam. Iya. Di sini membuktikan kalau difabel bukan halangan untuk berkreasi, berinovasi, dan untuk maju dalam mengembangkan usaha untuk mengais sebuah titipan rezeki yang halal dan bermanfaat. Ya, salam semangat Mas. Iya, salam semangat kembali dari Sibolang Disabilitas.